Umumnya dilakukan permainan ritual ini untuk menampung makhluk halus atau iblis yang datang. Nah, media yang digunakan untuk menampung makhluk halus tersebut adalah sebuah gayung penciduk air yang terbuat dari tempurung kelapa yang digagangi kayu. Nah, pada waktu itu si Amir, si Rudi, dan si Ayu ini, mereka itu memainkan ritual jelangkung itu di rumah kosong tersebut, yang konon terbilang mungkin angker di situ. Setelah mereka ini bangun dan membereskan barang-barang yang telah dipakai untuk ritual itu, nah di situ si Ayu melihat bahwa ada sosok perempuan yang sudah ada di rumah. Pas si Ayu itu tertidur, ternyata si Ayu mimpi buruk. Mimpi dia berada di rumah kosong tersebut. Nah, saat memainkan ritual jelangkung persis seperti tadi yang dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Kismis. Kembali lagi bersama gue Ipong, tentunya di channel Kismis, kisah seputar misteri. Oke, sebelumnya terima kasih yang sudah klik video ini. Semoga kalian sehat selalu, dipanjangkan umurnya, dan dilancarkan segala urusan-urusannya. Oke, jadi di kabar horor malam ini gue ingin menceritakan tentang salah satu permainan yang mungkin hits di tahun 90-an nih sob. Nah, permainan ritual ini biasa dilakukan oleh kalangan remaja. Nah, mungkin kalian di angkatan tahun 90-an sudah mengenal dan mungkin sudah pernah melakukan permainan ritual ini nih sob. Yang melekat sekali dengan kata mantra, datang tadi jemput, pulang tadi angkat. Ya, jelangkung. Nah, di kabar horor malam ini gua ingin menceritakan tentang asal-usul jelangkung itu ada di Indonesia nih sob. Oke, untuk kalian yang penasaran, jangan di-skip nih nontonnya, dan jangan lupa nih yang belum subscribe buat subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya agar gue lebih semangat lagi untuk mencari kabar-kabar terhoror lainnya. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita gas. Jelangkung atau jelangkung adalah salah satu permainan tradisional Nusantara yang bersifat ritual nih sob. Umumnya dilakukan permainan ritual ini untuk menampung makhluk halus atau iblis yang datang. Nah, media yang digunakan untuk menampung makhluk halus tersebut adalah sebuah gayung penciduk air yang terbuat dari tempurung kelapa yang digagangi kayu nih sob. Nah, asal penggunaan kata istilah jelangkung tersebut diduga berhubungan dengan sebuah kepercayaan tradisional Tionghoa yang telah punah. Nah, ritual ini tentang adanya kekuatan dewa poyang dan moyang, ya mungkin mirip-mirip istilah nenek moyang gitulah, yaitu Cai Langgung yang artinya dewa keranjang, dan Cai Lanse yang diyakini sebagai dewa pelindung anak-anak. Nah, mungkin dari kata Cai Langgung dan Cai Lanse ini ada di sebagian mantra untuk pemanggilan arwah jelangkung tersebut, yaitu jelangkung Cai Lanse. Nah, mungkin diambil dari kata Cai Langgung dan Cai Lanse ini sob. Permainan Cai Langgung juga bersifat ritual nih sob, dan dimainkan oleh anak-anak pada saat festival rembulan nih sob. Nah, dalam ritual Cai Langgung sendiri, dewa poyang dan moyang dipanggil agar masuk ke dalam sebuah boneka keranjang tersebut sob, yang tangannya dapat digerakkan. Nah, pada tangan boneka tersebut dikaitkan sebuah alat tulis, biasanya kapur ataupun pensil nih sob. Nah, boneka tersebut juga dihiasi dengan pakaian manusia, dikalungi kunci, dan dihadapkan ke sebuah papan tulis sembari menyalakan dupa. Nah, saat boneka tersebut terasa menjadi berat, menurut mereka menjadi pertanda bahwa boneka itu telah dirasuki dewa dan bergerak mengangguk, sebagai pertanda setuju atau tidaknya dan siap tidaknya untuk ditanyai sob. Jawaban-jawaban dari pertanyaan yang diajukan akan ditulis oleh dewa tersebut pada papan tulis yang disediakan sob. Nah, ritual Cai Langgung sendiri telah punah di Tiongkok, namun diduga ritual dan namanya ini diserap ke dalam bahasa Indonesia sob, menjadi kata Cai Langgung.
Nah, dan masih hidup sampai sekarang karena hubungan negeri Tiongkok dan Nusantara yang telah berlangsung ribuan tahun. Berbeda dengan Cai Langgong, media yang digunakan untuk menampung dewa yang dipanggil dalam Jelangkung adalah gayung penciduk air yang diiringi dengan menyala kemenyan dan perapian. Nah, zaman dahulu gayung terbuat dari tempurung kelapa yang digagangi kayu. Nah, sehingga dalam perkembangan permainan Jelangkung tersebut lebih dikenal dengan ritual pemanggilan dewa lewat boneka berkepala tempurung kelapa ini, yang didandani pakaian tapi sebagai permainan anak. Boneka ini akan dipegang oleh dua orang anak yang masih kecil dan dipandu oleh seorang pawang yang memanggil dengan sebuah mantra. Jawaban dari sebuah pertanyaan akan ditulis pada sehelai kertas, batu tulis atau kapur. Ritual ini dalam perkembangan di Indonesia mulai digunakan untuk hal-hal lain permainan belaka seperti mencari informasi tentang diagnosa penyakit dan pengobatan praktisi kesehatan non-komersial. Nah, namun dalam Jelangkung di Indonesia ini banyak sekali berbagai versinya, Sob. Nah, menurut versi Jawa, oleh orang Jawa, permainan Jelangkung dikenal dengan sebutan Nini Tohwong, atau permainan ini tidak hanya dikenal sebagai permainan tradisional anak-anak, tetapi juga dilakukan sebagai usaha menjaga keselamatan desa dan menolak bala. Untuk tujuan tersebut, ritual ini dilakukan bukan oleh anak kecil, melainkan orang yang sudah dewasa. Versi Jawanya juga dapat dimainkan dengan menggunakan peralatan tulis atau jangka. Versi permainan yang berkembang di daerah-daerah khususnya di Pulau Jawa, umumnya dahulu dimainkan di desa-desa dengan menggunakan medium orang-orangan sawah untuk manggil makhluk halus tersebut. Nah, namun berbeda nih dengan versi Minangkabau, Sob. Nah, ritual serupa yang dikenal oleh orang Minangkabau disebut Lukah Gilo. Nah, permainan ini berkembang dalam bentuk seni pertunjukan di Desa Lumpok Timur, Kecamatan Ampe, Kabupaten Pesisir Selatan, Sob. Nah, pertunjukan ini dimainkan oleh seorang pawang atau deokun lukah. Nah, dari 1 sampai 4 orang pemain yang bertugas memegang lukah tersebut, Sob. Lukah adalah alat untuk menangkap ikan air tawar yang terbuat dari bambu yang dianyam, bentuknya menyerupai vas bunga. Nah, keranjang lukah ini digunakan pertunjukan Lukah Gilo dengan mendandaninya menyerupai orang-orang seperti halnya dalam permainan Cai Langgong. Tangannya dibuat dari kayu lurus atau bambu, dan kepalanya dibuat dari labu atau tempurung kelapa. Nah, luka itu juga dirias dengan kain, baju, selendang, korset, dan wajahnya dirias layaknya seperti perempuan. Luka tersebut kemudian dibisiki mantra oleh pawangnya hingga menjadi gila karena bergerak ke sana kemari. Nah, gerakan itu akan semakin menjadi setiap kali pawang membacakan mantranya nih, Sob. Nah, yang menjadi tontonan dalam pertunjukan ini adalah para pemain yang memegang luka tersebut. Mereka akan terbawa ke sana kemari seiring semakin menggilanya luka tersebut. Nah, penonton pun akan menyoraki permainan agar suasana semakin ramai. Nah, gerakan luka tersebut akan berhenti apabila si pawang berhenti memantrainya, atau ada seorang yang memasang ijok, yaitu di bagian dalam dari ekor lukah tersebut. Nah, pertunjukan Lukah Gilo ini biasanya dipertunjukkan pada acara perkawinan atau acara-acara khusus untuk yang diadakan masyarakat Minangkabau setempat, Sob. Nah, waktu pertunjukan umumnya dilakukan pada malam hari yang diyakini lebih mudah untuk memanggil makhluk halus, Sob. Nah, mungkin itu dari menurut versi-versinya yang ada di Indonesia, Sob. Tapi mitos-mitosnya dari permainan Jelangkung sendiri banyak sekali mengandung mitos kerasukan, Sob. Apalagi si pemainnya ini tidak berpamitan setelah melakukan permainan ini, Sob, pada makhluk halus tersebut. Nah, sedikitnya ada cerita nih remaja yang melakukan ritual Jelangkung ini hingga akhirnya mereka menjadi kerasukan oleh makhluk yang merasuki Jelangkung tersebut. Ada 3 remaja nih, sebut saja namanya Amir, Rudi, dan Ayu. Nah,
mereka ini berteman sudah cukup lama nih sob, dari semenjak SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah pun dia bersama nih sob. Nah mereka bertiga ini memiliki karakter yang berbeda. Nah si Amir ini dia tidak mempercayai makhluk halus ataupun goib nih sob. Nah, berbeda dengan si Rudi dan si Ayu, karena mungkin dari pengalaman mereka sendiri, mereka itu mempercayai bahwa adanya makhluk halus dan goib itu sob. Namun di sini si Rudi sama si Ayu ini ingin menunjukkan ke si Amir bahwa makhluk halus itu emang ada sob, dengan cara memainkan ritual jelangkung tersebut sob. Nah singkat cerita, mereka bertiga ini mengadakan ritual jelangkung di salah satu rumah kosong yang mungkin menurut warga setempat juga sudah lama tidak dihuni oleh penghuninya nih sob. Nah pada waktu itu si Amir, si Rudi dan si Ayu ini, mereka itu memainkan ritual jelangkung itu di rumah kosong tersebut nih sob, yang konon terbilang mungkin angker di situ sob. Nah di situ si Amir, si Ayu dan si Rudi ini memulai ritual dengan menyalakan lilin dan juga membakar kemenyan sob. Nah pada saat itu mereka bertiga ini menyebutkan mantra berulang-ulang kali sob. Namun di situ tidak ada reaksi pada si boneka jelangkung tersebut sob. Nah pada saat itu si Amir pun merasa kesal. Ah apa-apaan sih ini? Dari tadi kita di sini buang-buang waktu saja. Mana ini nggak ada respon, nggak ada yang datang. Kata gue juga apa? Gue nggak percaya nih sama makhluk-makhluk halus atau goib. Nah di situ si Rudi sama si Ayu ini berusaha untuk meyakinkan bahwa emang makhluk halus itu ada sob sama si Amir ini. Nah setelah mereka bertiga itu berkali-kali membaca mantranya, namun di situ si boneka jelangkungnya ini tidak ada respon. Nah beberapa menit kemudian itu terbukalah hordeng jendela di rumah tersebut sob. Nah si Ayu sama si Rudi sempat memikirkan, wah ini mungkin sudah datang. Namun di pikirannya si Amir itu adalah hordeng itu terbuka karena tertiup angin sob. Nah di situ tetap si Amir ini tidak percaya bahwa hordeng itu dibuka oleh makhluk halus atau goib nih sob. Nah setelah beberapa lama kemudian, sampai akhirnya si Amir ini mau ngajak pulang karena emang di situ tidak ada respon dalam boneka tersebut, tidak bergerak dan tidak apa. Si Amir ini untuk menyudahi saja gitu ritual ini karena ya memang tidak ada responnya. Tetapi setelah mereka ini bangun dan membereskan barang-barang yang telah dipakai untuk ritual itu, nah di situ si Ayu melihat bahwa ada sosok perempuan yang sudah ada di rumah. Nah si Ayu pun ngomong ke si Rudi, Rud, itu lo ngeliat nggak? Nah di situ si Rudi pun melihatnya sob. Dan setelah itu mereka beranjak untuk pulang sob, meninggalkan rumah kosong tersebut. Nah singkat cerita, ketika dia kembali ke rumahnya masing-masing, pas si Ayu itu tertidur, ternyata si Ayu mimpi buruk sob. Mimpi dia berada di rumah kosong tersebut. Nah saat memainkan ritual jelangkung persis seperti tadi yang dilakukannya. Nah pada saat itu dia didatangi oleh seorang perempuan yang berkata dia sudah datang tapi ditinggal gitu. Nah saat itu si Ayu ini berteriak-teriak sob, hingga akhirnya orang tuanya si Ayu itu mendatanginya sob dan membangunkan si Ayu tersebut. Nah ketika si Ayu ini terbangun, dia masih berteriak-teriak sob. Dia masih berteriak-teriak seperti ya halnya kerasukan, tapi dia masih sadar bahwa dia itu tidak kerasukan. Nah, sampai akhirnya kerasukan arwah yang ada di rumah kosong itu sob. Nah sampai di situ dia bercerita kepada ibunya bahwa dia telah dipanggil, dia telah diundang, tapi kenapa ditinggal pergi. Nah disitulah orang tuanya Ayu itu memanggil Amir dan Rudi. Nah ketika si Amir dan si Rudi ini sudah datang di rumah si Ayu, nah, mereka juga menceritakan sama seperti yang diceritakan oleh si Ayu pada saat kerasukannya tersebut. Nah disitulah orang tuanya Ayu ini memanggil
salah satu ustadz yang terdekat di rumahnya, sob. Dan pada akhirnya diobatilah si Ayu ini oleh seorang ustadz tersebut. Dan disitulah si Amir ini percaya bahwa makhluk goib itu ada, sob. Makhluk halus itu juga ada, sob. Nah, mungkin itu saja nih kabar horor di malam ini ya, sob. Nah, mungkin dari cerita ini juga kita ya perlu juga kita percaya dengan makhluk halus, makhluk goib, karena memang ada di sekitaran kita gitu. Oke nih, untuk sahabat Kismis nih, jangan lupa ya nih yang belum subscribe buat subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya agar gue lebih semangat lagi untuk mencari kabar-kabar terhoror lainnya, sob. Oke, sob, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.